Selamat berjumpa lagi dengan Kak Leli di Sekolah Minggu GKI Gading Serpong. Sebelum kita lanjut lagi nih, teman kita Sabrina dari TK Asyang akan mengajak kita menyanyi bersama-sama. Yuk kita dengarkan. Halo teman-teman, nama saya Sabrina. Lagi kita sekolah minggu, yuk kita bernyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, aku pakai makasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Bersinar burung menyanyi, bertambah-tambah ada indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung menyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo kita bernyanyi lagi. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung hijauan senang, harus serapa bangga daripada semuanya nampak kata kita. Mama Mujina ya Tuhan yang Esa, Mama Mujina ya Tuhan yang Esa. Ayo kita sekolah. Wah, senang sekali adik-adik. Teman kita Sabrina sudah mengajak kita menyanyi bersama-sama. Tadi adik-adik juga menyanyikan di rumah. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita akan berdoa ya. Adik-adik semuanya ikutin Kak Leli berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, yaitu perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jadi kalau ranting-rantingnya itu nempel ke pokok anggur, dia akan berbuah banyak. Nah, jadi ceritanya ini seperti kita itu kayak ranting-rantingnya. Kita harus nempel ke pokok anggur. Siapa pokok anggurnya? Betul, Tuhan Yesus. Kalau kita menempel pada Tuhan Yesus, kita akan berbuah banyak. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu contohnya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu Yesus pokok, dan kitalah caranya. Kita akan menyanyikan sama-sama dengan pakai gerakan ya. Adik-adik boleh ikutin Kak Leli. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
Siapa yang bersuka cita hari ini? Semuanya bersuka cita ya. Ada kasih Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita bersuka cita. Nah, sekarang kali ini mau ajak adik-adik semuanya menyanyikan satu lagu adalah sukacita. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya I Love You Jesus. Semuanya sudah siap? Yuk semuanya berdiri dulu. Kita mau berdiri dan menyanyikannya dengan gerakan. Yuk. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Dan lagi ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekarang ini waktunya kita memberikan persembahan adik-adik. Adik-adik boleh menyimpan uang persembahannya di dalam celengan. Kemudian nanti dibawa lagi ketika kita sudah bisa bersama-sama beribadah di sekolah minggu ya. Untuk papa mama yang ingin memberikan persembahan boleh men-scan QR code yang tertera di layar. Sambil memberikan uang persembahan, sambil memberikan persembahan kita nih, kita akan menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Jangan lupa tersenyum ketika memberikan persembahan ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Yuk kita berdoa. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan yang mengkuduskan persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama yang telah Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yuk. Kita pakai gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, Shalom, senang sekali kita berjumpa lagi. Gimana, masih semangat kan mengikuti sekolah minggu online? Pastinya dong. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu, kita mau memohon pimpinan Tuhan. Adik-adik kita berdoa yang baik ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong guru kami agar dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Tante mau mengajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Adik-adik, siapa yang suka makan buah anggur? Wah, ada yang suka,
ada juga yang tidak. It's okay. Buah anggur, apa ya rasanya? Biasanya sih manis ya, tapi ada juga yang rasanya sedikit asam, tergantung jenis buahnya. Nah, buah anggur yang manis tentu saja dihasilkan dari pohon anggur yang baik. Nah, siapa yang pernah lihat pohon anggur? Nah, ini Tante ada gambar contoh buah anggur, pohon anggur ya. Nah, pohon anggur ini adalah jenis tanaman yang merambat dan memiliki banyak ranting. Nah, bagian yang tumbuh dari tanah memiliki batang yang besar itu disebut pokok pohon anggurnya ya. Dia tugasnya menyalurkan zat-zat ya, nutrisi yang dibutuhkan ya, atau makanan yang dibutuhkan agar ranting-ranting bisa tumbuh dan berbuah. Nah, ranting-ranting yang berbuah banyak, wah pasti akan disukai oleh semua orang. Nah, tapi kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, nah maka oleh pemiliknya ya, yaitu petani anggur, akan dipotong rantingnya. Supaya apa? Supaya ranting-ranting yang berbuah banyak bisa semakin berbuah ya. Ranting-ranting yang tidak berbuah juga harus dipotong supaya tumbuh ranting baru yang bisa berbuah. Nah, tapi adik-adik, kira-kira kalau ranting yang dipotong atau dipisahkan dari pohonnya, apa yang terjadi ya? Ya, tentu saja ranting itu akan kering dan mati. Karena semua ranting-ranting yang menempel akan mendapatkan makanan ya dari pokok pohonnya. Jadi kalau ranting yang tidak menempel mudah dipotong, tidak akan mendapatkan makanan ya, tentu saja akan kering dan mati. Nah, kalau pohon anggurnya berbuah banyak, wah tentu pemiliknya ya, pengusaha ya atau petani anggurnya akan senang sekali ya, karena buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, adik-adik, kenapa sih dari tadi Tante ngomongin tentang anggur, pohon anggur? Nah, cerita Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Nanti adik-adik boleh minta tolong Papi Mani ya untuk membacakan cerita Alkitab hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Nah, siapa yang dimaksud pokok anggur yang benar dan apa ya maksudnya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok pohon anggur. Nah, kita yaitu murid-murid Yesus, papa, mama, adik-adik semua, om, tante, juga murid-murid Tuhan Yesus adalah ranting-rantingnya. Nah, Allah Bapa adalah seperti bapak pengusaha atau petani anggur tadi ya, yang memelihara pohon anggur. Nah, seperti pokok pohon anggur ya, Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kita butuhkan ya, untuk kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Nah, jadi adik-adik,
Tuhan Yesus mau agar kita murid-muridnya terus menempel pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Ya, kalau kita tidak menempel, wah, nanti jadinya seperti ranting yang potong, ya, kering dan akan mati, ya. Nah, karena itu Tuhan Yesus mau agar kita sebagai ranting-ranting yang terus menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita bisa terus bertumbuh dan bahkan berbuah. Nah, gimana caranya agar kita dapat terus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus? Nah, kita harus memiliki hubungan yang erat, ya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Kita bisa datang pada Tuhan Yesus dengan berdoa, ya. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, ya, terus mengenal Tuhan Yesus, ya, dengan membaca firman Tuhan, ya. Seperti saat ini juga adik-adik rajin sekolah minggu, ya. Lalu tiap hari boleh kalian menonton renungan harian lilin kecil yang sudah disediakan. Nah, dengan seperti itu nanti adik-adik bisa terus mengenal firman Tuhan, ya. Firman Tuhan akan ada di hati kita. Dengan begitu firman Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ya. Jadi dengan melakukan firman Tuhan, kita bisa dekat selalu dengan Tuhan. Nah, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, berarti kita seperti ranting yang menempel pada pokok pohon, ya, akan bisa terus tumbuh dan bahkan berbuah, ya. Jadi sebagai ranting kita tidak hanya tumbuh tapi juga berbuah, ya. Buah-buah seperti apa? Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, ya. Dengan begitu kita bisa bertumbuh. Nah, kalau kita bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah. Apa ya buah-buahnya? Nah, kita bisa melakukan perbuatan baik, ya. Seperti misalnya membantu papa mama di rumah, ya. Taat pada orang tua, pada guru, ya. Lalu menolong teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya. Baik itu kita berbagi, ya, atau saling mendoakan, ya. Nah, terus saling mengasihi, ya, dengan sesama kita. Nah, dengan menunjukkan seperti itu, berarti kita sudah berbuah, ya. Nah, dengan cara seperti itu kita menyenangkan hati Tuhan. Wah, adik-adik mau kan menjadi ranting yang berbuah, ya, supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan, ya. Nah, jadi ingat adik-adik, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua murid-muridnya adalah ranting-rantingnya, ya. Yesus mau kita menjadi ranting yang terus melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, ya. Tuhan Yesus mau kita tidak hanya bertumbuh
tapi juga berbuah, ya. Karena kalau tidak berbuah, seperti ranting pohon anggur yang tidak berbuah, nanti akan dipotong, ya. Kita akan terlepas dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita terlepas dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang di ayat Alkitab ini bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak akan berdaya. Nah, supaya kita tetap bisa memiliki kekuatan, ya, bisa tetap hidup, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik mau kan ya menjadi ranting yang terus bertumbuh dan berbuah, ya, selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa minta agar Tuhan Yesus selalu menolong kita setiap hari, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Semua ikutin tante ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua bisa ya, nanti berlatih lagi di rumah. Nah, jadi kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong agar kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau melekat dan terus dekat dengan Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan aktivitas ya. Aktivitas hari ini kita akan mewarnai pokok anggur seperti ini. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan sudah dijelaskan bahwa pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang baik, ranting yang tumbuh dengan baik, akan berbuah ya adik-adik. Nah, sama seperti kita, adik-adik, kita semuanya juga berbuah. Berbuah yang seperti apa? Adik-adik yang rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin mendengarkan renungan lilin kecil, adik-adik akan membuahkan sukacita, yaitu adik-adik akan menjadi anak-anak yang suka menolong. Melalui adik-adik, orang lain bisa merasakan kasihnya Tuhan Yesus ya adik-adik. Bahan-bahan yang diperlukan ada pola seperti ini ya, dan seperti ini. Nanti kalian minta tolong mama atau papa
tolong di print ya. Nah, setelah itu kita perlu gunting, double tap busa, dan pensil warna ya. Nah, pertama kita akan warnain dulu anggurnya. Kita pakai satu anggur aja ya, jadi kita warnain satu aja. Kita gunting ya yang sudah diwarnain. Kalian boleh minta tolong bantu sama mama atau papa ya. Kemudian setelah itu kita warnain ini ranting atau pokok anggurnya ya. Nah, di sini udah ada ditulis ayat hafalan di sini. Nah, jadi kalian bisa lebih ingat ya. Sekarang kita akan tempel anggurnya, tapi kita kasih double tap dulu ya. Kita buat double tapnya kira-kira seukuran anggurnya. Kita tempel di bagian yang putih. Setelah itu kita buka double tapnya. Kita tempel ke ujung rantingnya. Aktivitasnya sudah selesai. Seperti ini adik-adik. Selamat mencoba. Nanti kalau aktivitasnya sudah selesai, kalian jangan lupa foto ya. Dan fotonya dikirimkan ke Miss atau tante atau kakak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana? Kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya,
Firman tadi menerangkan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, adalah sebagai ranting-rantingnya. Tuhan ingin kita menjadi ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Dengan bagaimana? Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita harus taat dengan perintah Tuhan, rajin ke gereja. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dengan melakukan kebaikan. Kita harus menyayangi orang tua, sayang pada teman-teman kita, dan berbuat yang baik pada sesama. Oke adik-adik, kita siap menjadi ranting yang siap berbuah. Oke? Oke, sebelum kita tutup kebaktian online pada hari ini, kakak akan memimpin doa. Oke? Kita siap berdoa, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk menjadi ranting Tuhan sebagai pokok anggur kami, agar kami boleh menjadi ranting-ranting yang berbuah baik. Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup kebaktian online pada pagi ini. Kami mau serahkan untuk seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berikan kami kesehatan. Kami naikkan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.